Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar yang cukup panas kali ini lagi-lagi datang dari Israel yang tiba-tiba menuduh satu-satunya rumah sakit yang tersisa di Gaza Utara, yaitu Rumah Sakit Indonesia, telah menampung kelompok militan Hamas, guys. Bahkan Israel juga menuding bahwa di bawah gedung Rumah Sakit Indonesia ini terdapat terowongan Hamas dan juga menyimpan pasokan solar di dalam bunker. Nah lo, gimana nih guys? Wajib hati-hati nih, kalau ntar terbukti benar ya bisa gawat guys. Bisa-bisa ya Rumah Sakit Indonesia ini bakal bernasib sama seperti bangunan-bangunan lain yang saat ini sudah menjadi puing-puing reruntuhan. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan pihak Rumah Sakit Indonesia dan pihak-pihak lain mengenai hal ini? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua datang dari rudal pertahanan andalan Israel, yaitu sistem Iron Dome yang tiba-tiba rudalnya berbalik menghantam kota Tel Aviv. Cukup hamsyong nih. Lantas apakah sebabnya rudal Iron Dome itu balik menghantam Tel Aviv? Apakah karena error atau memang disabotase? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Israel yang baru-baru ini menyorot Rumah Sakit Indonesia guys. Satu-satunya rumah sakit yang tersisa di Gaza Utara dan menampung lebih dari 5.000 orang. Walaupun ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tersisa di Gaza Utara, namun amsyongnya Israel pun ternyata mulai mengintai dan membidik Rumah Sakit Indonesia ini guys. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Israel pun tiba-tiba menuduh dan memperlihatkan bukti-bukti bahwa Rumah Sakit Indonesia ini menampung kelompok militan Hamas Palestina, di mana di dalam sebuah video yang dipaparkan oleh militer Israel disebutkanlah bahwa mereka mengklaim memiliki informasi intelijen jaringan terowongan di bawah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bahkan mereka mengklaim juga memiliki foto pengintaian udara tentang peluncur roket yang letaknya sangat dekat dengan rumah sakit yang dibangun oleh dana dari rakyat Indonesia ini guys. Juru bicara militer Israel yaitu Daniel Hazari pada hari Minggu 5 November 2023 kemarin pun menyatakan bahwa militan Hamas secara sistematis membangun Rumah Sakit Indonesia untuk menyembunyikan infrastruktur bawah tanah mereka guys. Bahkan dalam video mereka juga menampilkan rekaman percakapan telepon yang disadap antara pejabat militan Hamas yang membahas pengalokasian cadangan bahan bakar yang ditujukan untuk Rumah Sakit Indonesia. Nah, cukup amsyong nih guys. Pernyataan ini pun pastinya sangat mendasar, sangat mengkhawatirkan. Pasalnya Rumah Sakit Indonesia yang menampung lebih dari 5.000 orang itu pun bisa saja menjadi sasaran serangan udara dan darat Israel selanjutnya, sehingga mengancam keselamatan para dokter, ribuan pasien, dan warga sipil yang mencari perlindungan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza guys. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis guys. Oke, terkait tudingan ini, sontak banyak pihak yang membantah pernyataan Israel ini guys. Yang pertama dari pihak tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia Palestina membantah tuduhan Israel soal adanya terowongan di bawah Rumah Sakit Indonesia yang berlokasi di jalur Gaza itu. Mereka berkelit
dan menyatakan tidak ada terowongan di Rumah Sakit Indonesia. Kepala Tim Pembangunan Rumah Sakit Indonesia, yaitu Bapak Farid Thalib yang saat ini berada di Jakarta, pun mengatakan bahwa tidak benar tuduhan yang mereka katakan terowongan itu bukan di Rumah Sakit Indonesia. Dan lanjut beliau pun menegaskan bahwa informasi itu merupakan tuduhan serius yang tidak berdasar guys. Hal ini dikarenakan rumah sakit yang dibangun dari hasil sumbangan seluruh rakyat Indonesia itu pun didirikan semata untuk misi kemanusiaan di negara Palestina. Kemudian tak cuma itu, bantahan lain pun juga muncul dari pengelola Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yaitu Mercy. Ketua Presidium Mercy yaitu Bapak Sarbini Abdul Murad dengan tegas membantah dan mengatakan bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini berada dalam konteks yang benar profesional, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza baik saat itu maupun saat ini. Dan lanjut beliau pun mengatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi merupakan satu prakondisi untuk Israel melakukan serangan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan beliau pun akhirnya meminta komunitas internasional untuk melindungi Rumah Sakit Indonesia dan mendesak Israel agar tidak melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia guys. Kemudian selain itu, dalam kesempatan yang sama, insinyur yang membangun Rumah Sakit Indonesia yaitu Bapak Farid Thalib pun mengatakan bahwa Rumah Sakit Indonesia ini memang memiliki ruang bawah tanah di sekitar bangunan. Namun demikian, ruang bawah tanah itu pun merupakan tempat tangki solar untuk menghidupkan generator rumah sakit dan bukannya situs peluncuran roket seperti yang dituduhkan oleh Israel. Dan terlepas dari dua pernyataan yang berbeda ini, harapannya ya semoga dapat diambil jalan tengah, solusi terbaik agar Israel tidak menghancurkan rumah sakit yang dibangun dari hasil sumbangan rakyat Indonesia ini guys, iya kan? Amin. Oke, kemudian kabar yang kedua datang dari perisai udara andalan Israel yaitu Iron Dome alias kubah besi yang baru-baru ini heboh tersiar kabar bahwa rudal Tamir yang biasanya digunakan oleh sistem pertahanan Iron Dome ini pun tiba-tiba balik menghajar kota Tel Aviv sendiri guys, ibu kota Israel sendiri. Dalam sebuah video dapat kita lihat bahwa rudal Iron Dome yang lagi meluncur ke langit ini pun tiba-tiba terlihat malah bergerak aneh guys, berputar-putar seperti kehilangan arah dan akhirnya berbalik meluncur ke bawah dan menghantam wilayah Tel Aviv. Majalis Monitor pun melaporkan bahwa rudal pencegat yang diluncurkan dari sistem perlindungan udara itu pun berputar-putar di langit dan mendarat di kota Rishon Lezion, wilayah selatan dari Tel Aviv, hingga akhirnya merusak bangunan setempat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, pertanyaannya, mengapa rudal ini malah berbalik menghajar Tel Aviv guys? Jawabannya ya ternyata bukan karena disabotase ataupun dihack. Namun rudal ini pun disebut mengalami kegagalan fungsi. Pasukan Israel pun juga telah mengakui insiden malfungsi rudal Iron Dome yang terjadi pada Minggu 5 November 2023 malam kemarin guys. Ngeri sedap juga nih ya kan. Rudal seharga 2,1 miliar ini pun terjadi technical error. Pihak Israel pun mengatakan akan melakukan penyelidikan terkait kegagalan dari Iron Dome, rudal tercanggih milik Israel ini guys. Dan untuk jumlah sistem pertahanan kubah besi ini, Israel pun tercatat memiliki 10 baterai Iron Dome yang ditempatkan di seluruh negeri untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur penting, di mana masing-masing baterai mampu mempertahankan hingga hampir 60 mil persegi wilayah Israel guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen.
Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.